Saudari-saudaraku yang terkasih, sebelum kita lanjutkan, kita membuat sedikit repetisi supaya semakin jelas kerangka sejarah dari kitab suci Perjanjian Lama yang sedang kita pelajari. Kita sedang berbicara mengenai kerajaan Yehuda sesudah kerajaan Samaria hancur. Itu berarti mulai tahun 722 sebelum Masehi, Samaria hancur, dan nanti berakhir pada tahun 587 sebelum Masehi, ketika kerajaan selatan, kerajaan Yehuda hancur. Yang sudah kita bicarakan, salah seorang raja yang sangat hebat, mempunyai peranan besar di dalam sejarah Yehuda dalam arti baik, adalah Raja Yosia. Itulah yang diceritakan di dalam kitab kedua Raja-Raja bab 22. Sangat ideal sampai dikatakan mengenai raja ini pada kitab kedua Raja bab 23 ayat 25, dikatakan begini: sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Raja yang sangat ideal. Apa yang membuat Raja Yosia ini ditampilkan sebagai raja yang ideal? Jawabannya sederhana, karena dia membuat pembaharuan religius, pembaharuan keagamaan, kepercayaan terhadap Yahweh. Itulah yang diceritakan pada kitab kedua Raja bab 23. Kitab kedua Raja bab 23. Bab 22. Kalau dibaca kembali nanti ayat 3 sampai 5 diceritakan bahwa Yosia itu memperbaiki rumah Tuhan. Dikatakan uangnya supaya dikumpulkan untuk membaharui rumah Tuhan. Nah, yang sangat penting adalah ayat 8. Berkatalah Imam Besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Jadi ketika rumah Tuhan diperbaiki, ditemukan Taurat, hukum Musa. Dan berdasarkan hukum Musa ini, ia mengadakan pembaharuan yang besar-besaran. Kitab kedua Raja bab 23 ayat 1 sampai 4. Kita baca 1-2 ayat. Bab 23 ayat 1. Sesudah itu, Raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah Raja ke rumah Tuhan, bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar, untuk mendengarkan Taurat itu dibacakan. Itulah pembaharuan besar-besaran yang dilakukan. Sesudah itu, maksud saya raja-raja sesudah dia ini semuanya jelek. Dan karena itu terjadilah semacam musibah yang besar bagi orang-orang Yehuda, bagi negara Yehuda. Yang pertama itu terjadi pada tahun 597. Silahkan melihat 2 Raja bab 24. 2 Raja bab 24 ayat 12.
Bisa dibaca mulai ayat 10, pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Itu ayat 10. Ayat 12. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ayat 13. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Jadi dijarah istana raja, rumah Tuhan dijarah oleh kerajaan Babel. Ayat 14, ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Ini yang disebut pembuangan Babilonia yang pertama, terjadi pada tahun 597. Raja yang terakhir memberontak lagi terhadap Babel pada tahun 589. Bisa dibaca 2 Raja bab 24 ayat 20. Ini raja terakhir. Kalimat yang paling akhir itu. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Ini pemberontakan yang kedua, tahun 589. Apa yang terjadi sesudah itu, Yerusalem dihancurkan. Kita baca beberapa ayat, bab 25 ayat 1. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Tahun 589. Ayat 9, atau ayat 6 dulu. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla. Ayat 9. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Ayat 10. Tembok keliling kota Yerusalem dirobohkan. Nah, sesudah dikepung selama 3 tahun, hancurlah Yerusalem. Dan selanjutnya, bab 25 ayat 21, demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Ini pembuangan kedua, pembuangan final. Terjadi pada tahun 587, sesudah Yerusalem dikepung sekitar 3 tahun. Silahkan membayangkan suatu kota dikepung dalam 3 tahun itu bisa dibayangkan terjadi apa saja. Itu kerangka sejarah mengenai kerajaan selatan dan yang disebut juga kerajaan Yehuda. Hancur 587. Yang juga sudah kita bicarakan adalah perkembangan kitab suci pada periode ini. 2 hal sudah kita bicarakan. Yang pertama adalah naskah. Ini menjadi bagian yang lumayan teknis. Jadi kita ingat lagi pada tahun 722, ketika Samaria hancur, orang-orang Samaria ada yang lari ke selatan, ke kerajaan Yehuda, sambil membawa naskah. Naskah yang sudah kita bicarakan adalah naskah E. Kisah dari Abraham sampai Musa disebut dengan istilah E karena di dalam kisah itu nama Allah yang dipakai untuk menyebut Allah itu adalah Elohim. Ada naskah lain. Nah, sekarang ada naskah kecuali yang E itu. Ada naskah lain yang sekarang oleh para ahli disebut dengan istilah J. Kisahnya hampir sama, perbedaannya salah satu yang paling mencolok adalah Allah tidak dipanggil dengan nama El atau Elohim, tetapi disebut dengan nama Yahweh.
Jadi ada dua kisah yang sejajar, kisah E, kisah J. Kisahnya bahannya hampir sama, perbedaan-perbedaan tertentu. Yang mencolok adalah panggilan untuk nama Allah. Nah, pada periode ini, rupa-rupanya pada zaman Yosia, kedua naskah ini diharmonisasi menurut istilah sekarang. Sehingga yang kita punya sekarang tidak lagi J dan E terpisah, tetapi sudah menjadi satu kisah baru dengan tambahan sana-sini yang tidak ada di sini ditambahkan, menjadi naskah J dan E. Menjadi bukan J dan E, tetapi JE. Yang dan itu kan masih ada dua. Sekarang tinggal satu naskah, naskah JE. Bahannya sama sekali lagi, kisah sejak Abraham sampai dengan Musa. Itu yang pertama. Naskah itu sudah ada, tertulis. Yang kedua adalah pewartaan nabi-nabi. Di rupa-rupanya ada pewartaan nabi yang sudah ditulis. Pada waktu percakapan yang lalu kita mengutip Yeremia bab 36 ayat 2-4. Yeremia itu mempunyai murid yang namanya Baruk, dan Baruk itulah yang sekaligus menjadi juru tulisnya. Ada satu hal yang penting yang sudah kita bicarakan juga dalam rangka perkembangan makna, pemaknaan, pewartaan nabi. Yang kita pakai contoh waktu itu adalah Nabi Amos dan Nabi Hosea. Amos dan Hosea itu bekerja di kerajaan utara. Jadi pewartaan yang mereka sampaikan itu khusus untuk kerajaan utara. Tetapi yang kita temukan sekarang di dalam kitab Amos dan kitab Hosea, ternyata meskipun catatan itu untuk kerajaan utara, tetapi kerajaan selatan juga disebut. Sion, Yerusalem disejajarkan dengan Samaria. Artinya, ya ini titik pentingnya, yang penting untuk kerajaan utara ternyata dianggap penting di dalam perjalanan sejarah selanjutnya juga di kerajaan selatan. Waktu itu saya menyebut yang mirip surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus dalam perjalanan waktu dibacakan juga di jemaat-jemaat yang lain. Ini nanti menjadi salah satu tahap di dalam proses kanonisasi. Dalam tahap bagaimana suatu naskah menjadi ukuran iman yang semakin universal, yang dulunya ditujukan kepada satu komunitas yang tertentu, berkembang menjadi pegangan, menjadi tolok ukur iman bagi jemaat yang lain, bagi wilayah yang lain. Kita sampai di situ dalam percakapan kita yang terakhir. Sekarang yang baru, selain kedua hal itu, naskah JE dan nabi-nabi, pada periode ini muncul yang disebut kitab sejarah Deuteronomis. Kitab sejarah Deuteronomis. Singkatannya DTR, Deuteronomis. Ceritanya bagaimana munculnya naskah ini? Kita kembali kepada yang tadi sudah kita sebut, pembaharuan besar-besaran dilakukan oleh Raja Yosia. Nah, ketika ditemukan naskah kisah mengenai Abraham dan Musa,
pembaharuan itu dilandaskan pada kitab yang ditemukan, yaitu yang sekarang ada pada Ulangan bab 5 sampai bab 28. Berhentinya pada Musa. Sejarahnya berhenti pada Musa. Nah, ketika pembaharuan itu diteruskan, kan zamannya Yosia, pembaharuan itu dilakukan. Maka orang-orang yang istimewa itu meneruskan penulisan sejarah, yaitu dari zaman Musa sampai dengan zaman Raja Yosia. Jadi potongan sejarah Abraham sampai Musa dilanjutkan oleh para penulis sejarah pada zaman itu. Apa yang terjadi kemudian? Pembaharuan Deuteronomis itu dilanjutkan meskipun sesudah Yosia praktis selesai, tetapi ada sekelompok orang-orang pandai, orang-orang yang tetap berpegang pada janji Tuhan, melanjutkan penulisan itu. Sehingga bagaimana? Sehingga sejarah yang hanya mulai, kalau sekarang ya, dari kitab Ulangan bab 5 sampai dengan bab 28, dilengkapi dengan bab 1 sampai dengan bab 4 sebagai pendahuluan, dilengkapi di belakang dari bab 29 sampai bab 34. Mungkin baik kalau kita lihat kitab Ulangan, supaya bisa melihat apa yang ditambahkan. Kitab Ulangan kita lihat pokoknya itu bab 5 ya. Bab 5. Bab 5 itu mulai dengan ke-10 firman. Itu pasti Sinai. Lalu bab 28 mulai dengan masih bicara di Gunung Sinai, sebetulnya berkat dan kutuk. Nah, sesudah itu bab 29 ada pembaharuan perjanjian. Ini dari Musa sampai dengan bab 34. Bab 34, kematian Musa. Dan kitab sejarah Deuteronomis itu sesudah Ulangan lengkap, kitab Ulangan bab 34 itu bercerita mengenai kematian Musa. Jadi kitab lengkap itu Ulangan bab 1 sampai dengan bab 34 menjadi pendahuluan untuk yang kita sebut kitab-kitab sejarah. Moga-moga jelas yang saya maksudkan. Jadi para penulis disebut para penulis kitab sejarah Deuteronomis menggunakan tanda petik Taurat Musa yang ditemukan di bait suci tadi, sesudah dilengkapi dengan bab 1 dan sampai bab 4, bab 29 sampai bab 34, menjadikan kitab Ulangan itu pengantar untuk kitab sejarah yang terdiri dari Yosua, sudah kita bicarakan, Hakim-Hakim, sudah kita bicarakan, 1-2 Samuel, dan 1-2 Raja. Jadi kitab Ulangan berhenti dengan kematian Musa, sejarahnya dilanjutkan dengan Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Raja, sampai Raja Yosias. Selain jadi ada 3 yang sudah kita sebut ya, naskah JE, nabi-nabi, kitab sejarah Deuteronomis, kitab sejarah yang panjang ini, dan yang terakhir pada zaman ini tentu adalah Mazmur. Mazmur itu berkembang terus sepanjang periode sejarah.
Yang juga menarik adalah ini, jadi selain Mazmur kita sebut kitab Amsal misalnya. Mengapa kitab Amsal berkembang? Jawabannya sederhana, untuk pendidikan para calon pegawai istana. Supaya menjadi orang-orang bijaksana, harus dibekali dengan Amsal, dengan penuntun kepada kebijaksanaan. Mungkin baik kalau kita ambil salah satu ayat, supaya ada ilustrasi mengenai hal itu. Kitab Amsal, bab 25. Kita baca saja judulnya, Kitab Amsal, bab 25. Amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia. Judulnya diberi begitu di dalam teks kita. Isinya apa? Ya isinya bab ini, bab 25 ayat 1, sampai dengan bab 29 ayat 27. Itu katakanlah kumpulan kata-kata mutiara. Kita ambil misalnya ya, bab 25 ayat 1 kita baca, juga ini adalah amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia, Raja Yehuda. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Harus direnungkan dalam-dalam ini bagaimana. Ayat 2 lebih mudah. Ayat 3, seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Mudah dipahami. Dan itu dikumpulkan sekarang menjadi kitab Amsal bab 25 ayat 1 sampai bab 29 ayat 27. Rupa-rupanya pada periode ini pengumpulan itu terjadi. Yang terakhir adalah kisah mengenai Yusuf. Jadi Amsal adalah kumpulan pepatah kata-kata mutiara untuk mendidik para calon pegawai istana. Atau orang-orang yang mau menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Ada satu kisah yang dikembangkan pada periode ini, dan kemudian dijadikan kisah contoh. Kisah yang mana? Kisah Yusuf. Kita semua tahu Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Di Mesir dia dibesarkan di dalam rumah tangga kerajaan. Akhirnya karirnya naik. Nah, ini dijadikan teladan kisah supaya dipelajari oleh orang-orang yang ingin menjadi pegawai kerajaan atau pegawai manapun. Ini contoh seorang pegawai teladan, Yusuf. Jadi rupa-rupanya kisah Yusuf sudah semakin lengkap pada periode kerajaan ini. Dengan demikian kita selesai dengan periode kerajaan selatan. Sekarang kita mulai dengan bagian yang baru. Kerajaan selatan berakhir dengan pembuangan. Maka periode baru ini adalah zaman pembuangan yang mulai tahun 587 sebelum Masehi. Pembuangan berlangsung sekitar 50 tahun. Jadi sampai sekitar tahun 537. Jadi dalam hal ini tahun-tahun itu tidak begitu sangat tepat ya. 37 itu bisa berarti 38, bisa berarti 39. Kita coba lihat. Dalam periode itu
umat Allah Perjanjian Lama berada di dalam situasi politik seperti apa, berada di dalam suasana religius seperti apa, dan nanti sama pada periode ini perkembangan kitab suci seperti apa. Itu jalur atau langkah yang kita tempuh. Yang pertama, akibat kehancuran Yerusalem pada tahun 587. Akibatnya sangat dahsyat. Karena apa? Perang 3 tahun, sekian banyak orang menjadi korban, itu pasti. Penduduk yang tidak banyak jumlahnya, banyak yang tewas di dalam pertempuran. 1. Yang kedua, yang dibawa ke pembuangan Babilonia itu bukan orang-orang dari lapisan bawah, tetapi dari lapisan atas. Raja ikut, pemimpin-pemimpin ikut, imam-imam ikut, semua dibuang. Lapisan atas masyarakat Yehuda dibawa ke Babel. Yang tinggal tidak dibawa karena rupanya tidak ada gunanya dibawa adalah saudara-saudara warga dari kerajaan itu yang tanda petik lemah. Nah, silahkan membayangkan kalau suatu wilayah penduduknya tidak ada yang kuat untuk memimpin atau menjaga wilayahnya, jadinya seperti apa? Itulah yang terjadi di Yehuda. Secara teoritis, Yehuda itu menjadi taklukan dari kerajaan Babilonia bersama-sama dengan kerajaan utara. Dengan demikian Yehuda dan Samaria dijadikan satu menjadi jajahan Babilonia. Tetapi karena letaknya jauh, praktis wilayah-wilayah itu diduduki oleh bangsa-bangsa, kelompok-kelompok yang ada di sekitar wilayah itu. Babilonia kan jauh di atas. Sementara bangsa-bangsa lain di sekitar Yehuda dan Palestina, di utara dan selatan, itu ada yang namanya Ammon, ada yang namanya Edom. Mereka itulah yang praktis tanda petik menjajah dan menjarah wilayah Yehuda. Sebagian lagi ketika dikalahkan oleh Babilonia, sebagian penduduk Yehuda itu lari ke Mesir. Tetapi tetap saja tidak bisa berbuat banyak ketika mereka kembali dari Mesir, kembali ke Palestina, ke wilayah Yehuda, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang pertama. Jadi silahkan membayangkan, semestinya bangsa ini hilang dari sejarah dengan segala macam penderitaan yang besar seperti ini. Semestinya. Tapi nanti ada jawabannya kenapa tidak hancur. Bisa dijelaskan. Keadaan di Babilonia. Yang dibuang adalah orang-orang dari kalangan atas. Itu politik Babilonia. Maksudnya apa? Supaya bangsa yang sudah ditaklukkan, ketika pemimpin-pemimpinnya dibawa ke pembuangan, bangsa itu menjadi lemah, supaya tidak memberontak lagi. Saya kira mudah dipahami itu. Pemimpin-pemimpinnya ditangkap semua, sehingga tidak bisa berontak lagi.
Berikutnya di Babilonia ternyata para buangan itu tidak dikurung, tetapi diberi kebebasan untuk mengatur hidup mereka sendiri, diberi wilayah tertentu. Jadi semacam transmigran. Jadi jangan dibayangkan ini juga politik bagus dari kerajaan Babilonia, bahwa orang-orang yang diangkut ke pembuangan itu tidak dikurung, tidak disiksa, tidak ditempatkan ke tempat pembuangan dalam arti yang memang dibuang dan dengan kekerasan. Enggak. Salah satu contoh yang bisa menunjukkan bahwa bangsa Yahudi itu tidak diinjak-injak dan dianiaya, bisa dibaca misalnya kitab Nabi Yesekiel bab 3 ayat 15. Di Yesekiel ini nabi yang nanti akan kita lihat ikut di dalam pembuangan. Ayat 15. Demikianlah aku datang, aku itu Yesekiel, kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel Abib. Dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Ini nanti nabi-nabi inilah yang akan menyelamatkan umat Allah perjanjian lama dari kepunahan. Apa yang dikerjakan mereka di situ? Itu kan disebut ya, tinggal di tepi sungai Kebar, di tepi sungai. Bisa dibayangkan, mereka itu pertama-tama sebagai orang buangan ya bertani, di situ ada sungai, ada air. Bisa dibayangkan mereka mulai bertani. Tetapi kembali lagi, karena mereka itu adalah orang-orang dari lapisan atas, orang-orang pandai, lalu mereka mencari jalan. Kalau bertani terus tidak maju-maju atau bagaimana, mereka mulai, kita bisa bayangkan, mulai berdagang. Selain berdagang, mereka adalah juga orang-orang yang mempunyai profesi khusus. Ada yang menjadi tukang, ada yang menjadi macam-macam lah, profesi khusus. Lama-kelamaan, di dalam wilayah pembuangan itu, mereka secara sosial dan secara ekonomis maju, meningkat status mereka, kedudukan mereka di dalam masyarakat. Bisa dibayangkan ya, orang-orang pandai ditempatkan di suatu tempat, pasti mereka tidak hanya merenung-renung nasib, mereka pasti mencari jalan untuk bertahan, untuk berkembang, dan syukur-syukur nanti melejit ke atas. Ini didukung oleh kebijakan kerajaan Babel yang kalau zaman sekarang bisa disebut menghargai, menghormati martabat manusia. Keadaannya seperti itu. Sekarang kehidupan religius. Jadi tadi nasib sesudah pembuangan, hancur-hancuran, di Babilonia mereka berkembang pelan-pelan secara sosial, secara ekonomi, dan yang lain-lain. Sekarang kehidupan religiusnya bagaimana orang-orang buangan itu? Yang pertama, pegangan mereka hancur, habis. Ada janji-janji yang mereka pegang sebelum mereka hancur lebur ini. Yang pertama, kepada mereka kan dijanjikan tanah terjanji ya, kepada Abraham, dan mereka mewarisi janji itu. Tanah terjanjinya sekarang hancur lebur.
mereka terusir dari Palestina yang pernah mereka kuasai. Maka dengan kata lain, janji tanah air itu sekarang tidak ada lagi wujudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada Daud diberikan janji bahwa kerajaannya akan kekal sampai selama-lamanya. Nyatanya apa? Tidak ada raja lagi. Dengan hancurnya kerajaan selatan, raja-raja keturunan Daud itu habis. Padahal mereka sangat berpegang pada janji yang kita temukan di dalam 2 Samuel bab 7 itu. Kedua janji yang mereka pakai sebagai landasan identitas mereka sebagai bangsa terpilih, habis, hancur lebur. Demikian juga Kenisah. Kenisah bagi mereka bukan sekedar tempat beribadah. Kenisah itu adalah tempat tinggal Yahweh yang mereka imani sebagai Allah pembebas. Hancur pula di Yerusalem. Bisa dibayangkan, semuanya habis-habisan. Pertanyaannya adalah, di dalam situasi seperti itu, mereka berpikir bagaimana? Rupa-rupanya bisa diidentifikasi beberapa reaksi terhadap situasi politik, sosial, dan religius itu. Yang pertama, bisa kita bayang-bayangkan ya, reaksi mereka yang ada di Palestina karena tidak diangkut ke Babel, dan nanti yang diangkut ke Babel itu pikirannya bagaimana? Yang pertama, orang-orang yang tinggal di Palestina tidak ikut diangkut ke pembuangan, berpikir bahwa kehancuran kerajaan Yehuda itu adalah wujud hukuman yang dijatuhkan oleh Baal, ilah Allah Kanaan. Dengan demikian, mereka berpikir yang mempunyai hak atas tanah Yehuda itu bukan bangsa Israel, tetapi adalah penyembah Baal dan para pengikutnya. Bisa dibayangkan, moga-moga. Karena itu, mereka yang berada di tanah Kanaan, yang tidak ikut terbuang itu, memilih sekarang beribadah kepada Baal. Allah Kanaan, ilah Kanaan, dewa Kanaan. Demikian juga orang-orang yang kemudian lari ke Mesir. Sama, ketika mereka kembali ke Kanaan, mereka kembali beribadah kepada Baal. Mungkin baik kalau kita lihat 1-2 teks untuk ilustrasi. Kitab Nabi Yeremia, bab 44. Kitab Nabi Yeremia bab 24 itu bab 44 judulnya adalah nubuat terakhir dari Yeremia di Mesir. Ayat 1. Firman yang datang kepada Yeremia untuk semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir. Tadi sudah kita singgung, ada sebagian orang Yehuda yang menyelamatkan diri lari ke Mesir. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem,
dan atas segala kota Yehuda. Sungguh, semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan, dan tidak ada seorang pun diam di sana. Itu ayat 2. Ayat 5. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Ya. Diingatkan. Ayat 15, sesudah diingatkan. Lalu menjawablah kepada Yeremia semua orang laki-laki yang tahu bahwa istri mereka membakar korban kepada Allah lain, dan semua perempuan yang hadir di sana, suatu kumpulan yang besar, yakni segala rakyat yang diam di tanah Mesir dan di Patros katanya. Sekarang, mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah kepada kami itu, kami tidak akan mendengarkan engkau. Jadi, meskipun diberi warta oleh Yeremia, tetap saja mereka tidak mau mendengar. Yaitu, karena kalah perang, mereka berpikir yang berhak atas tanah ini, itu adalah Baal. Oleh karena itu mereka menyembah Baal. Nanti bisa dibaca sampai ayat 19. Itu satu. Jadi ada sekelompok orang Yehuda yang tidak ikut terbuang, yang lari ke Mesir, kemudian kembali, sesudah merasa tanda petik aman, tetap tidak mau mendengarkan pewartaan Yeremia. Menyembah Baal. Yang kedua, faham umum pada waktu itu, sudah beberapa kali kita sebut, mempengaruhi orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan. Tidak semuanya tentu, karena nanti ada sebagian yang sungguh-sungguh tetap berpegang pada janji meskipun tidak ada pegangannya. Pendapat umum pada waktu itu, kalau dua bangsa berperang, yang berperang adalah Allah mereka. Nah, karena Yehuda kalah perang dari kerajaan Babel, maka mereka berkesimpulan kalau begitu yang namanya Yahweh itu kalah dengan Allah yang disembah oleh orang-orang Babel. Allahnya orang-orang Babel lebih kuat daripada Yahweh. Sehingga orang-orang yang berada di pembuangan kemudian meninggalkan Yahwisme dan ikut agama yang berlaku di Babilonia. Itu reaksi yang kedua. Reaksi yang ketiga, ini reaksi putus asa, tidak ada harapan. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap dan sadar bahwa Allah sekarang sudah selesai, tidak mau lagi memperhatikan mereka karena mereka keras kepala. Sudah diberi surat peringatan beberapa kali, tetapi tetap saja tidak percaya. Surat peringatan pertama itu mana? Tahun 722. Ketika Samaria hancur, direbut oleh kerajaan Asyur. Tidak diterima sebagai peringatan. Tahun 597, itu SP kedua, surat peringatan kedua. Sebagian warga Yerusalem sudah dibuang ke Babilonia. Tetap saja kerajaan Yehuda tidak mendengar, sehingga mereka berontak pada tahun 587. Selesai. Habislah kesabaran Allah, tidak ada harapan lagi, yang ada hanyalah keputusasaan.
tidak ada masa depan lagi. Nah, silahkan membayangkan di dalam situasi seperti itu, tadi saya katakan, semestinya dengan krisis yang sebesar itu, Israel akan punah. Seperti bangsa-bangsa lain di sekitar wilayah itu yang disebut semula tidak disebut lagi. Sampai sekarang sudah tidak ada lagi nama itu. Edom dan sebagainya itu hilang. Menurut perhitungan biasa, semestinya bangsa Israel juga hapus dari muka bumi. Krisisnya terlalu besar. Maka pertanyaannya adalah, mengapa tidak seperti itu yang dialami oleh Israel? Jawabannya, karena ada nabi-nabi yang mendampingi Israel di dalam masa yang amat sangat sulit ini. Di peranan nabi sangat besar, dan ada dua nabi yang muncul pada zaman ini, periode ini adalah Nabi Yeremia dan Nabi Yesekiel. Dua nabi itu menjadi pendamping yang membebaskan umat Allah Perjanjian Lama dari kehancuran. Sebelum peristiwa itu, tadi sudah dikatakan, mereka tidak memperhatikan peringatan-peringatan dari Tuhan. Sesudah peristiwa itu, meskipun tadi ada macam-macam sikap reaksi terhadap krisis, Nabi membantu mereka. Intinya mengatakan, satu, kehancuran ini disebabkan karena mereka tidak setia kepada Yahweh. Satu. Yang kedua, Yahweh akan memberi masa depan yang baru. Sehingga dua nabi itu, Yeremia dan Yesekiel, pewartaannya bisa dipilah menjadi dua bagian. Sebelum pembuangan, kedua nabi itu menubuatkan hukuman. Sesudah pembuangan atau dalam pembuangan, kedua nabi itu menubuatkan harapan baru, masa depan baru. Yeremia dan Yesekiel adalah kunci yang membuat umat Allah Perjanjian Lama tidak hapus dari muka bumi. Kita lihat beberapa contoh yang tadi saya sampaikan. Sebelum pembuangan, kedua nabi itu bicara tentang hukuman. Sesudah pembuangan, mereka bicara tentang harapan. Kita lihat yang Yeremia lebih dulu. Kitab Nabi Yeremia bab 13 ayat 23 dan 24. Ayat 23 ini sudah pernah kita baca. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Lalu, ini nubuat tentang pembuangan. Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Itulah nasibmu, bagianmu yang telah kuukur untukmu. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta. Tidak percaya kepada nabi yang sejati, tetapi percaya dusta. Itu artinya yang dikatakan oleh nabi-nabi palsu. Aku pun juga akan mengangkat ujung kainmu sampai kepada mukamu. Dan selanjutnya. 1. Yang bab 14. Yeremia bab 14. Ayat 10.
Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka, tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Itu sebelum periode pembuangan. Yang sesudah pembuangan, Yeremia memberikan harapan. Bab 31. Yeremia nanti bisa dibaca bab 30 sampai bab 31. Sekarang kita baca saja yang sudah biasa kita dengar di dalam perayaan-perayaan Ekaristi. Bab 31 ayat 31 sampai dengan 34. Ini janji memberi harapan. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dua negara disebut, dua kerajaan disebut. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itu yang pertama, Exodus, keluaran dari Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ayat 33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini perjanjian baru yang disampaikan kepada orang-orang yang berada di dalam krisis besar karena pengalaman kehancuran Yerusalem. Kalau mau satu lagi, bab 29, kitab Nabi Yeremia, ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini pewartaan Nabi Yeremia. Sekarang pewartaan Nabi Yesekiel. Kita ambil contoh sama. Apa yang dikatakan sebelum pembuangan dan apa yang dikatakan sesudah atau dalam pembuangan. Yesekiel bab 7. Itu judulnya Kesudahan Yerusalem Tiba. Kehancuran Yehuda. Kita baca ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Kini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu. Dan selanjutnya, nubuat tentang kehancuran Yerusalem. Janjinya, bab 36, kitab Nabi Yeremia. Ayat 22. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu, aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan, di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar,
yang sudah dinajiskan ke tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Jadi kalau Allah bertindak, nanti bertindaknya itu lewat Raja Koresi, Raja Persia, yang akan mengalahkan Babilonia. Kalau Allah bertindak, menyelamatkan, itu bukan karena kamu, karena bangsa yang terpilih itu, bukan. Kalau Allah bertindak, alasannya adalah Allah ingin menunjukkan kekudusannya. Kekudusan Allah itu ya membebaskan itu, memberi masa depan. Itulah artinya menguduskan. Mirip dengan Nabi Yeremia, ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Diulang lagi pada ayat 32, bukan karena kamu aku bertindak. Allah bertindak untuk menunjukkan kekudusannya. Dan itu berarti menunjukkan, memberikan harapan baru kepada mereka. Nanti kalau ada kesempatan waktu, silahkan membaca kitab Nabi Yesekiel bab 37. Itu sangat bagus, sangat indah. Itu hidupnya kembali tulang-tulang kering yang menggambarkan kebangkitan Israel. Ayat 2 misalnya ya, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Itu penglihatan simbolik. Tanah kering itu kemudian akan dihidupkan lagi. Alasan yang lain yang membuat mereka bertahan, antara lain karena mereka mempunyai identitas. Identitas mereka itu Sabat. Jadi rupa-rupanya di tanah pembuangan yang tidak terlalu kejam itu, mereka tetap saja menjalankan praktek hari Sabat, ibadah di sinagoga. Mungkin munculnya sinagoga itu justru di dalam zaman pembuangan ini. Karena semula mereka beribadah di bait suci, sekarang bait suci tidak ada, lalu mereka membuat sinagoga, tempat ibadah kecil di tempat pembuangan. Baik, untuk sementara sampai di sini. Yang penting ini, umat Allah Perjanjian Lama berada di dalam krisis yang sangat besar. Harusnya hancur. Syukur bahwa Tuhan mengutus nabi, khususnya Nabi Yeremia dan Nabi Yesekiel, yang mendampingi mereka, hadir di tengah-tengah mereka sebagai kawan seperjalanan, yang mengartikan pengalaman-pengalaman mereka. Mereka sendiri tidak mampu mengartikan pengalaman krisis besar itu. Tetapi nabi-nabi itu dengan bimbingan Allah membantu mengartikan pengalaman hancur-hancuran itu. Sehingga mereka tidak hancur, hilang dari sejarah, tetapi mempunyai harapan baru. Terima kasih.